Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 13 Juni 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya selama satu minggu ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar pasca breakout daripada area trend line dan posisi hari Senin Selasa memang menunjukkan aktivitas bullishnya ya, dan terkonfirmasi di mana hari Rabu terjadi dorongan impulsif bearish yang sangat kuat. Artinya telah terjadi retest meskipun belum mampu break close di bawah 103.99 yang merupakan area previous week low-nya minggu kemarin. Di sini belum terjadi. Jadi saya melihatnya potensinya masih koreksi ya, atau bearish untuk koreksi. Meskipun tekanan sellernya sangat signifikan itu terjadi di hari Rabu. Memang ada beberapa momen yang menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Salah satunya rilisnya data CPI atau inflation rate, di mana angkanya ada pelemahan atau ada penurunan dari 3,4% turun menjadi 3,3%. Itu yang pertama. Dan kemudian sedikit ada dorongan bullish ketika Federal Fund Rate ya, atau suku bunga di Amerika tetap dipertahankan 5,5%, dan ada bahasa atau ucapan dari si Jeremy Powell yang dimana di tahun 2024 ini sampai dengan akhir tahun hanya memangkas tingkat suku bunga rencananya cuma sekali, dan memang belum ada kepastian yang cukup signifikan. Dan di sini sedikit sikap hawkish ya dari si Jeremy Powell yang akhirnya mendorong pergerakan indeks dolar ada sedikit kenaikan dan membentuk sebuah ekor ya, posisinya yang terjadi di hari Rabu dini hari atau hari Kamis ya dini hari, ketika candle hari Rabu ini close. Itu gambarannya. Jadi secara keseluruhan saya masih melihat sejauh ini indeks dolar masih bergerak koreksi ya, atau bearish untuk koreksi, dan tentunya nanti malam juga akan rilis salah satunya unemployment claim dan PPI ataupun core PPI. Ini juga sangat berpengaruh. Datanya nanti hasilnya saya akan informasikan di grup ZF Brotherhood, yang dimana memang memiliki kecenderungan positif ya untuk indeks dolar itu sendiri, dan di situ akan menunjukkan dorongan momentum bullish akan terjadi pasca terjadinya koreksi. Itu gambarannya. Jadi apakah hari ini untuk indeks dolar akan menyelesaikan yang namanya koreksinya untuk dia bergerak bullish hingga liquidity area level tertingginya di minggu ini, yaitu 105.45, yaitu area resisten yang terjadi di posisi minggu ini ya, atau area liquidity ya, saya gambarkan seperti itu di 105.45. Oke, selanjutnya kita akan update dulu di mana posisi strong high daily di hari Rabu ada di 105.32. Kemudian strong low daily-nya ada di 104.25. Sekarang kita coba mencari informasinya di time frame 4 jam. Kita lihat dulu. Nah, ini time frame 4 jam menurut saya penurunan yang terjadi di hari Rabu ini sudah menggambarkan, yang pertama sudah menutup open gap up ya. Pertama itu, yang kedua sudah liquidity dari start area kurang lebih ya di 104.82 sampai dengan 104.94, dan kemudian memasuki area imbalance ya di time frame daily. Tadi kita udah melihat posisinya, dan di 4 jam memang cukup kuat imbalance-nya hingga di level 104.14, dan itu tidak terjadi break di bawah area demand dan sudah ada penolakan. Nah, inilah menurut saya potensinya akan menunjukkan aktivitas bullishnya. Meskipun pembukaan dari sesi Asia ada sedikit kenaikan, tapi sisi Eropa tidak menunjukkan lanjutan, hanya bergerak konsolidasi atau bergerak terbatas. Karena terakhir dorongan impulsif bearish ini kuat ketika rilis data
inflasi yang tidak menunjukkan hasil yang positif, artinya ada penurunan dari 3,4% menjadi 3,4%. Kalau kita lihat di time frame 1 jam, zona pemantauan 50% memang tidak terjadi dorongan bullishnya ya di area sini, karena memang ini bertepatan ketika rilis news tersebut impulsif terjadi hingga masuk dalam area demand, dan market kembali lagi bullish pasca posisi kemarin rilis news atau kebijakan yang memiliki momentum di mana sikap hawkish yang disampaikan oleh si Jeremy Powell itu sendiri. Oke, menurut saya lanjutannya adalah market akan bergerak bullish ya hari ini, dengan kondisi saat ini sedang terjadi konsolidasi, dan saya melihat ada pergerakan bullish channel sedikit ya seperti ini. Ada sedikit momentum pembentukan bullish channel ya. Dan nanti kita lihat sejauh mana dia akan bergerak cukup kuat, karena impulsif terakhir ini sangat signifikan ya. Hampir mengambil lebih dari 50%-nya dari pergerakan impulsif sebelumnya. Nah, ini adalah target untuk hari ini. Ketika kalau memang betul-betul posisi koreksinya ini tidak berhasil naik hingga posisi strong high daily ya, hanya sebatas dia berhasil break di bawah 104.25 atau menjadikan penurunan hingga level previous week low, maka minggu depan akan terjadi perubahan arah dari indeks dolar itu sendiri. Tapi saya melihatnya sejauh ini, karena acuan saya adalah minggu kemarin yang terakhir hari Jumat, impulsifnya yang sangat kuat, yang menjadikan batas previous week low, week high-nya menjadikan impulsif yang sangat tinggi, maka saya melihatnya kecenderungan untuk indeks dolar masih cukup kuat. Dia akan kembali lagi menguji wilayah strong high daily seperti ini dan melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Itu gambarannya. Jadi setidaknya dengan arah pergerakan koreksinya indeks dolar bearish untuk koreksi, dan di situ akan menunjukkan euro GBP akan menunjukkan aktivitas bullishnya di level di bearishnya ya di level yang lebih tinggi. Jadi ada momentum sell yang lebih baik untuk kita jadikan acuan untuk euro USD ataupun GBP USD. Sekarang kita akan lihat untuk market euro USD ya. Kita akan mulai dari euro USD dulu. Langsung aja kita cek untuk marketnya seperti apa analisanya. Check it out. Oke, untuk market euro USD, konfirmasi untuk pergerakan setelah pasca penurunan. Di sini sudah ada konfirmasi memang memiliki kecenderungan bullish ya, setelah menutup gapnya atau bullish untuk koreksi. Secara langsung memang pergerakannya sangat signifikan, dan area imbalance di sini ya, ataupun area liquidity ini sudah terjadi sweep liquidity, dan market kembali mendorong bullish saat ini. Tapi saya melihatnya bukan sekedar hanya di 3 candle ini ya. Memang dorongan momentumnya masih sangat kuat ya, dari posisi melemahnya indeks dolar dan euro USD sangat kuat impulsif bullishnya. Tapi Anda bisa lihat di posisi minggu kemarin bearish momentumnya ini sangat kuat ya, impulsifnya, dan bertambah di Senin Selasa menunjukkan aktivitas bearishnya. Jadi ini adalah wilayah zona sell yang menjadikan titik poin apakah peluang untuk hari ini ya, hari Kamis dan hari Jumat nantinya akan menunjukkan aktivitas bearishnya. Dan pertanyaan kita adalah mampu atau tidaknya selama 2 hari berhasil break di bawah area sell set liquidity-nya atau low atau support di level 1.07194. Di sini adalah target bawahnya. Oke. Kita akan coba lihat dan identifikasi dulu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ada konfirmasi adanya pembentukan area 50% ya, dan pembentukan candle bearish engulfing. Nah, ini adalah konfirmasi juga yang menunjukkan penurunannya. Penolakan kuat ketika momentum itu terjadi. Di sini ada area imbalance. Nah, ya ada ketemu area imbalance, ada penolakan, dan ada pembentukan bearish engulfing sebagai konfirmasi adanya penurunan pasca menutup gap yang terjadi di hari Senin. Dan harusnya tadi kita lihat
dengan posisi indeks dolar akan kembali lagi menguat, posisinya ini harusnya akan kembali lagi bearish dengan syarat tidak terjadi break di atas daripada area tertingginya ya hari Rabu di posisi ini, yaitu di kisaran 1.08522. Itu adalah area strong high daily-nya ya. Kita akan tandain dulu. Oke, kita update dulu strong low daily di sini. Sebentar, ini strong low daily-nya. Kemudian area strong high daily ada di 1.08522. Itu adalah batas atasnya. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan turunkan di time frame 1 jam ya. Kita lihat apakah ada momentum. Ya, di time frame 1 jam, ketika di sini kemarin tidak ada konfirmasi ya, candlenya masih impulsif, maka saya akan update terbaru dari kondisi market saat ini. Oke, selain daripada imbalance yang terjadi di time frame 4 jam, kita tandain dulu ini. Dan di posisi ini saya akan mencari area minimal 50% ya dari posisi high sampai dengan low-nya. Ya, setidaknya level 50% 1.08263. Ini menjadikan zona pantau hari ini di area sini. Oke, menjadikan zona pantau dengan target penurunan. Ketika area tersebut ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar ataupun trend inside down, insya Allah market akan bergerak bearish dan mendorong terjadi penurunan hingga area strong low daily yang terjadi di posisi hari Rabu ya di sini. Minimal hari Selasa, maksud saya low-nya ada di sini yang menunjukkan potensi penurunan terkuatnya. Oke, jadi ini perkembangan dari Euro USD. Ya, semoga aja ada konfirmasi kuat di area 50%, karena kalau posisinya tidak ada konfirmasi dan nanti malam data ekonomi indeks dolarnya melemah kembali, ya dia akan break strong high daily, maka akan ada perubahan ya momentum ketika break daripada previous week high-nya di posisi 1.09160. Itu miss-nya seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD, saya melihat market masih di dalam zona konsolidasinya ya, meskipun terakhir impulsif bearish sangat kuat, dan saya menggambarkan di mana ada penolakan di wilayah area supply, tapi di posisi hari Rabu ini, dorongan hari Rabu kemarin ya, maksud saya impulsif sangat kuat, bahkan berhasil membentuk high baru di atas previous high. Jadi setidaknya kalau saya melihat GBP USD ini ada penolakan area support, ada penolakan di area resisten atau trendline atas ya, dan polanya ini seperti membentuk chart pattern broadening ya, terlihat seperti megaphone gitu polanya ya, Anda bisa lihat seperti ini. Nah, jadi cukup hati-hati karena market GBP USD ini saya melihat ada sedikit perbedaan dari kondisi Euro dan GBP ya. GBP USD lebih memiliki pergerakan yang cukup konsolidasi, bahkan kenaikan kemarin bisa mengambil area previous week high sebelumnya. Oke, sekarang kita akan turunkan dulu ya di time frame daily, tapi saya akan update dulu strong high daily yang terjadi di hari Rabu ada di 1.28604. Kemudian strong low daily-nya ada di 1.27310. Sekarang kita turunkan time frame 4 jam. Tetap saya masih sama, artinya melihat daripada GBP USD ini akan terjadi penurunan ya untuk hari ini, meskipun di posisi kemarin area imbalance dan area 50% tidak ada terkonfirmasi adanya penolakan ya di wilayah area ini untuk terjadi penurunan, tapi dia terjadi kenaikan hingga membentuk sebuah pola megaphone. Intinya seperti itu, dan kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Oke, kita lihat. Nah, ini tidak ada konfirmasi ya, tidak ada konfirmasi dan tidak ada perubahan.
ya, atau pembentukan candle, dan market sangat signifikan pergerakan bullishnya. Oke, kita hapus dulu. Untuk hari ini planning saya adalah tetap mencari zona sell, dan target bawahnya ada di target koreksi ke atas ada di 1.28163. Pantau kembali di area ini. Kalau betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down, bisa jadikan acuan. Tapi kalau masih belum ada, karena saya melihatnya memang bullish terjadi sangat kuat ya setelah liquidity area 1.28230. Oke, dari sini aja saya jadikan pantauan kembali. Semoga aja ada konfirmasi yang jelas, ada pembentukan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern, minimal menguji area strong low daily di 1.27310. Oke, ini gambaran saya dari analisa market GBP USD, dan selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk USD Jepang Yen khususnya di hari Rabu ya, tekanan seller sangat kuat, tapi ada penolakan tadi yang saya sampaikan, hampir sama seperti indeks dolar, dan posisinya menurut saya masih kuat untuk bergerak bullish, dimana kita update dulu untuk posisi strong high daily di 157.37 yang merupakan zona target untuk momentum break hari ini, dan strong low daily-nya 155.71. Masih kuat untuk bergerak bullish. Kita akan coba turunkan dulu di time frame 4 jam. Oke, di sini masuk ke area 50% dan area imbalance. Ada penolakan kuat area order block dan dia bergerak naik, dan saat ini sudah mendekati area strong high daily-nya. Apakah masih ada peluang? Ya, menurut saya konfirmasinya bagus ya di area ini. Ya, 50% dan imbalance. Udah ada penolakan kuat, konfirmasi di area order block di area sini, dan dia bergerak naik. Untuk hari ini nggak tahu apakah akan ada potensi koreksinya ya, karena dia sudah bergerak cukup signifikan. Kalau kita mau mencari area buy, tentunya Anda bisa memastikan market bergerak ke bawah di area sini. Ini adalah area imbalance, menurut saya yang masih fresh dan bisa dijadikan acuan kalau betul-betul kisaran 155.98 sampai dengan 156.52. Kalau ada momentum adanya bullish engulfing, bullish pin bar, tree inside up, bisa jadikan zona buy sampai dengan area liquidity baik di previous week high-nya ya, maksud saya 157.47 sampai dengan area liquidity 157.71. Ini gambarannya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan dari analisa USD Jepang Yen, Euro USD, GBP, dan indeks dolar. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.